syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya kelompok kami bisa menyelesaikan tugas ini. Dan tak lupa kami ingin mengucapkan terima kasih kepada guru pembimbing dalam mata pelajaran akuntansi pemerintahan atau akuntansi keuangan lembaga, yaitu Pak Haji Ridho Murjoko. Oke, di sini ada tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran kita dalam video kali ini? Yang pertama yaitu ada bagaimana kita mengetahui sumber pendapatan pemerintah atau negara. Itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, Awal Maulidan. Yang kedua ada mengetahui bagaimana cara pemerintah menggunakan atau mengelola uang. Itu akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Syahwanur Oktaviani. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengetahui hubungan keuangan negara dengan akuntansi. Itu akan dijelaskan oleh teman saya juga yaitu Ratna Monika Nur. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih apa itu pendapatan negara? Nah, jadi pendapatan negara itu adalah pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan negara. Yang dimaksud dengan pendapatan negara atau penerimaan uang negara yaitu adalah penerimaan pemerintah, yakni meliputi pajak, restribusi, keuntungan perusahaan negara, denda, sumbangan masyarakat, dan lain-lain. Nah, teman-teman belum tahu kan pemerintah mendapatkan uang itu dari mana? Bagaimana sih pemerintah mendapatkan uang untuk negara? Nah, pendapatan negara itu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak. Pendapatan pajak yaitu adalah pendapatan dari pembayaran iuran oleh masyarakat kepada pemerintah yang diatur dalam undang-undang tanpa balas jasa secara langsung. Pendapatan negara berasal dari pajak. Secara garis besar, berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan kepada dua golongan, yaitu pajak langsung dan pajak non langsung atau pajak tak langsung. Nah, di sini ada penjelasannya juga. Pajak langsung berarti jenis pungutan pemerintah yang berasal secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Contohnya yaitu adalah seperti pajak langsung, di antara lainnya itu ada pajak bumi pembangunan atau pajak bumi bangunan PBB, pajak kendaraan bermotor, dan pajak penghasilan PPH. Nah, yang kedua yaitu ada pajak tak langsung. Pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Contohnya yaitu seperti pajak minuman keras, pajak rokok, pajak biaya masuk, pajak bahan bakar, dan beberapa pajak tak langsung juga dapat disebut sebagai pajak konsumsi seperti PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, selanjutnya yaitu ada penerimaan negara bukan pajak atau bisa disingkat PNBP, yaitu adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintahan pusat dan di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN. Objek PNBP diklasifikasikan dalam 6 klaster, yaitu pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Nah, contoh dari pemanfaatan sumber daya alam yaitu bisa melalui pendapatan dari sewa tanah tambang, pendapatan dari izin permanfaatan hutan. Nah, yang kedua yaitu ada contoh dari pelayanan. Contohnya itu pendapatan biaya jasa sertifikasi produk atau biaya administrasi pembuatan paspor. Nah, contoh dari pengelolaan kekayaan negara dipisahkan yaitu bisa melalui pendapatan dari penjualan saham milik negara, pendapatan dari pengelolaan properti milik BUMN. Nah, kemudian contoh dari pengelolaan barang milik negara yaitu bisa melalui pendapatan dari penjualan aset negara.
atau biaya pemanfaatan fasilitas milik negara. Yang kelima yaitu ada contoh dari pengelolaan dana. Itu bisa melalui pendapatan dari bunga deposito pemerintah, bisa juga dari pendapatan investasi pemerintah. Kemudian yang terakhir itu adalah hak negara lainnya. Contohnya bisa melalui pendapatan dari lisensi penggunaan teknologi milik negara, pendapatan dari penalti atas keterlambatan proyek pemerintah. Oke, materi yang kedua yaitu bagaimana sih sistem pemerintahan dalam pengelolaan uang negara. Belum tahu kan? Oke, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada gimana sih cara pemerintah dalam mengelola keuangan negara yang ada di Indonesia. Nah, pada pasal 3 dijelaskan bahwa mengelola keuangan di Indonesia itu dilakukan dengan cara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, transparan, efektif, dan bertanggung jawab, dengan menerapkan sikap keadilan dan kepatutan. Dalam pengelola keuangan ini, ada 5 tahapan yang wajib dilakukan. Nah, yang pertama itu ada perencanaan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional didefinisikan bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada. Adapun perencanaan pengelolaan keuangan memiliki 4 tahapan. Pertama, ada penyusun rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Rencana tersebut juga menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, rencana kerja pemerintah, dan rencana kerja. Yang kedua itu ada penganggaran. Apa sih itu penganggaran? Penganggaran merupakan siklus berikutnya yang mengaitkan perencanaan dengan sumber daya keuangan pemerintah yang tergambar pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah. Tahapan yang dilakukan dalam penyempurnaan penganggaran yaitu ada pengintegrasian antara rencana kerja dan anggaran, penyatuan anggaran, penganggaran berbasis kerja, penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah, dan klasifikasi anggaran. Tahap penganggaran ini dipimpin oleh Kementerian Keuangan untuk pemerintah pusat, sedangkan untuk pemerintah daerah dipimpin oleh Tim Anggaran Pemerintahan Daerah atau TAPD. Nah, yang ketiga itu ada pelaksanaan. Pelaksanaan anggaran merupakan siklus ketiga yang diwujudkan dalam eksekusi pendapatan maupun belanja pemerintah untuk membangun pembangunan. Pada pemerintah pusat, pelaksanaan APBN ini dimulai dengan diterbitkannya daftar isi pelaksanaan anggaran. Sedangkan pada pemerintah daerah, pelaksanaan APBD dimulai setelah diterbitkannya dokumen pelaksanaan anggaran. Jika daftar isi pelaksanaan anggaran bagi kementerian dapat langsung dijadikan dokumen untuk segera melaksanakan anggaran pemerintah pusat, tetapi pada pemerintah daerah masih diperlukan surat penyediaan dananya. Terdapat 2 sistem yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, yaitu sistem penerimaan dan sistem pembayaran. Oke, yang selanjutnya itu ada pelaporan atau pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban merupakan wujud pelaksanaan anggaran sekaligus bukti pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Masyarakat dan semua pihak membutuhkan pertanggungjawaban yang berkualitas atas penggunaan dana yang tercantum dalam laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, LRA atau LPSAL, serta laporan finansial. Itu ada LO, LPE, neraca, LAK, dan catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir itu ada pengawasan atau pemerintahan. Sistem pengawasan di pemerintah menggunakan sistem pengendalian interpemerintah atau SPIP. Hal ini dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interpemerintah. Nah, sementara pengawasan dilakukan oleh Aparat Pengawas Interpemerintah atau APIP
itu melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan itu ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK ini memiliki kebebasan dan kemandirian dalam melaksanakan pemerintahan. Oke, materi selanjutnya itu tentang apa hubungan keuangan negara dengan akuntansi. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara dapat dinilai dengan uang serta segala yang baik berupa uang maupun benda maupun berupa benda bisa dijadikan milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan akuntansi itu kan teori dan ilmu tentang dasar-dasar akuntansi. Nah, dengan kita memahami apa itu akuntansi, kita bisa dapat membuat catatan-catatan sampai laporan yang berhubungan dengan keuangan. Terus juga kita juga bisa menerapkannya dalam konteks bisnis dan keuangan. Kalau kita sudah paham apa itu akuntansi, kita juga bisa memahami bagaimana uang perusahaan itu dikelola. Dan selain uang perusahaan dikelola, kita juga bisa memahami bagaimana mengelola keuangan negara. Dan dengan adanya akuntansi juga sistem pengelolaan uang bisa jadi transparan dan akuntabel.